最完美的艺术品。二兵吧，我是命的不饶命。Sebagai seorang buron, Chen menjalani hidup tenang di sebuah pulau terpencil bersama putri angkatnya. Namun ketenangan itu hancur ketika sindikat penyelundupan manusia yang menguasai pulau menculik gadis itu. Dalam film To Live Through Death tahun 2024, Chen terpaksa mengungkap masa lalunya yang telah lama ia sembunyikan. Bersama seorang polisi muda bernama Chan, ia menghadapi organisasi kejam itu dalam pertarungan hidup dan mati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Ubur-ubur ikan lele. Let's go le! Berlatar di Tiongkok, ada sebuah pulau terkenal bernama Join Street. Pulau ini menjadi tujuan favorit para imigran yang ingin mengadu nasib demi kehidupan yang lebih baik. Namun tak banyak yang tahu bahwa pulau ini telah berubah menjadi neraka dunia akibat maraknya kejadian yang seharusnya tak terjadi. Film ini mengisahkan Lin Haya, mantan juara MMA yang terkenal dengan keahlian bela dirinya hingga disegani polisi. Namun alih-alih diuntungkan, ia justru menjadi buronan bos mafia, Fei Li. Lin dituduh mencuri emas, padahal ia hanya menjalankan perintah Fei untuk merampasnya dari gangster lain. Saat hendak menyerahkan emas itu, ia mendapati istri dan anaknya telah dibunuh. Alih-alih menjalani kesepakatan, ia malah dikhianati, sehingga Lin memilih melarikan diri dengan emas tersebut ke tempat yang jauh. Kini, Lin Haya berada di rumah dokter untuk menjalani operasi plastik, mengubah wajahnya agar menyerupai opa-opa Korea dan menyembunyikan identitasnya. Awalnya, semuanya berjalan lancar hingga bos mafia menemukan keberadaannya. Serangan mendadak pun terjadi, memicu pertarungan sengit. Meski sudah menghadapi anak buahnya, Lin Haya tetap kewalahan saat menghadapi bos mafia yang selevel dengannya dalam bela diri. Tiba-tiba, sebuah bom meledak, membuat semua orang panik. Beruntung, Lin selamat berkat sang dokter yang melindunginya. Dengan kaki pincang, ia pergi tertatih, sementara seorang anak kecil menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa digambarkan. 15 tahun kemudian, Lin Haya hidup dengan identitas baru sebagai Chen. Ia bekerja sebagai koki di kedai Chinese food milik seorang janda bernama Mina. Atraksi bela dirinya saat memasak menarik banyak pelanggan. Suatu hari, Mina melihat seorang wanita hampir ditipu oleh dua pria tak dikenal. Ia segera menghampiri mereka untuk mencegah hal buruk terjadi. Tak lama, seorang polisi muda datang melihat keributan. Mina melaporkan bahwa kedua pria itu telah mencampurkan obat aneh ke dalam minuman wanita tadi. Namun bukannya membantu, polisi justru membela mereka karena kurangnya bukti. Sementara itu, seorang bocah perempuan bernama Xiaodi dihadang oleh dua teman sekolahnya. Mereka kesal karena Xiaodi melaporkan mereka berdua yang tertidur di kelas. Dengan tegas, Xiaodi melawan hingga keduanya ciut dan pergi. Tanpa ia sadari, Chen diam-diam mengawasinya seperti seorang ayah. Meski tak memiliki hubungan darah, Xiaodi adalah anak Mina, majikannya yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Malam itu, polisi muda bernama Chan mendatangi klub malam untuk bertemu bos narkoboy paling berpengaruh di pulau itu. Ia datang untuk membahas kerjasama dalam proyek besar. Sebagai hadiah, bos tersebut memberinya seorang wanita imigran bernama Mei sebagai penghibur. Namun karena iba, Chan menenangkan Mei dan meyakinkan bahwa ia akan aman bersamanya. Diam-diam, Chan berusaha menjauhkannya dari dunia kelam mafia, sebuah niat yang hanya Mei ketahui. Setelah memberikan uang muka sebagai syarat kerjasama, bos mafia mendapat telepon dari bawahannya yang mengungkap bahwa Chan adalah mata-mata kepolisian. Sadar telah ditipu, ia segera mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Chan. Namun bagi Chan, menghadapi mereka bukanlah hal sulit. Di tengah aksi kejar-kejaran, ia sempat menitip pesan kepada Mei agar segera kabur dan menyelamatkan diri, berjanji akan menemuinya lagi.
Di sisi lain, suasana bahagia menyelimuti keluarga kecil ini saat merayakan ulang tahun Xiaodi secara sederhana. Sebagai kado, Xiaodi meminta ibunya agar Chen menjadi ayahnya, meminta Mina dan Chen untuk menikah, apalagi mereka terlihat saling menyukai. Namun permintaan itu justru membuat keduanya terdiam, menciptakan suasana canggung. Ketegangan itu terhenti ketika seorang tiba-tiba menggedor pintu. Ternyata wanita itu adalah Meme yang datang meminta tolong karena sedang dikejar oleh orang tak dikenal. Setelah memastikan keadaan aman, Meme akhirnya bercerita bahwa ia adalah seorang imigran dari Tiongkok. Ia datang dengan harapan mendapat pekerjaan setelah menerima tawaran dari seorang pria yang dikenalnya lewat aplikasi online seperti Facebook. Namun kenyataannya itu hanyalah modus penipuan. Terharu mendengar kisahnya, Mina dan Chen mempersilakannya untuk menginap dan beristirahat bersama mereka. Belajar dari kisah Meme, Mina bertanya pada Chen apakah mereka harus membantunya. Apalagi nasib Meme mirip dengan masa lalunya. Dulu, Mina juga menjadi korban penipuan dan kekerasan hingga hamil. Sempat putus asa dan ingin bunuh diri, ia diselamatkan oleh Chen. Sejak itu, ia bangkit dan berjuang demi anaknya. Keesokan harinya, saat situasi tampak normal, sekelompok orang yang dipimpin wanita bernama Hong mendatangi rumah Mina dan memaksa masuk mencari seseorang, Meme. Saat itu, Meme sedang tidur bersama Xiaodi. Mendengar keributan, ia berusaha bersembunyi tapi tetap tertangkap. Tak hanya itu, mereka juga membawa Xiaodi yang tak bersalah. Chen yang baru pulang dari pasar terkejut dan mencoba mengejar mereka. Namun, kakinya yang cedera sejak kejadian 15 tahun lalu membuatnya tak berdaya. Tanpa buang waktu, Chen dan Mina melapor ke polisi. Namun respon mereka di luar dugaan, terkesan mengabaikan dan hanya meminta mereka menunggu. Dengan alasan, polisi punya cara tersendiri menangani kasusnya. Karena kecewa, Chen dan Mina memutuskan pulang. Sementara itu, polisi Chan melihat foto Meme dan Xiaodi, lalu menyadari bahwa Meme adalah wanita yang pernah ia tolong di bar dulu. Dengan segera, ia berupaya memastikan dengan menginterogasi bos narkoboy yang sempat ia tangkap saat pergelutan di bar dulu. Setelah memastikan informasi itu benar, Chan melaporkan temuannya ke komandan. Ternyata, kasus ini berkaitan dengan penculikan tempo lalu. Komandan meminta Chan tetap tenang dan tidak bertindak gegabah karena hari itu berdepatan dengan peringatan kematian ayah Chan. Komandan pun mengajaknya berziarah untuk menenangkan pikiran. Disinilah sebuah fakta terungkap. Dulu, Chan adalah bocah kecil yang terpaku melihat ayahnya tewas tepat saat Lin Haya alias Chen pelintas di depannya. Sejak itu, Chan bertekad menjadi polisi demi mencari dan menangkap pria yang ia anggap sebagai pembunuh ayahnya. Namun ia tak menyadari bahwa kebenaran yang akan ia temukan justru bisa menghancurkan keyakinannya sendiri. Sementara itu, Chen dan Mina terus mencari keberadaan Xiaodi. Bermodal foto plat mobil dari CCTV, mereka bertanya ke penduduk setempat hingga menemukan seorang tukang bengkel yang pernah memperbaiki mobil tersebut. Tanpa ragu, tukang bengkel itu mengantar Chen ke rumah pemilik mobil untuk membantu pencarian. Xiaodi menderita dalam tahanan bersama seorang bocah lain. Ia bahkan enggan menyentuh makanan yang diberikan dan lebih memilih memakan permen pemberian Chen. Namun saat hendak memakannya, ia melihat bocah di sampingnya menatap penuh harap. Merasa kasihan, Xiaodi pun memberikan permennya meski dirinya sendiri juga dalam kesulitan. Sebuah tindakan kecil yang menunjukkan ketulusan dan rasa hormatnya. Secara diam-diam, Chen menyusup ke markas tempat para korban disekap. Bersamaan dengan Chen yang memiliki tujuan sama, menyelamatkan orang tersayang. Ternyata, selain Xiaodi dan Meme, banyak korban lain yang dipaksa kerja rodi dan dilelang sebagai wanita penghibur. Saat melihat Chen, Meme berusaha memanggilnya untuk diselamatkan. Namun Chen menenangkannya, meminta ia bersabar dan berjanji akan segera membawanya pergi dengan selamat. Saat hampir ketahuan, Chen segera bertindak dan menghabisi penjaga. Namun tiba-tiba Chen muncul, memicu kesalahpahaman. Chen mengira Chen terlibat dalam penculikan, sehingga pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan.
pergelutan terhenti saat para penjaga datang dan Chen menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan Mimi. Menyadari kesalahannya, Chen meminta maaf dan mengajak Chen bekerja sama melawan para penjahat. Banyaknya penjaga membuat Chen dan Chen kewalahan. Tanpa pilihan lain, Chen menggunakan jurus andalannya yang sudah 15 tahun tak ia pakai. Melihat itu, Chen langsung teringat masa lalunya. Jurus mematikan itu sama persis dengan yang digunakan pria yang ia duga membunuh ayahnya. Namun, ini bukan waktunya untuk mencari jawaban. Chen segera menghubungi rekannya untuk mengirim bantuan, sementara ia bertekad menyelidiki kebenaran di balik keraguannya. Setelah kejadian itu, Chen melapor ke komandan untuk meminta izin melakukan penangkapan, tetapi permintaannya ditolak mentah-mentah. Komandan menganggap kelompok mafia itu terlalu berbahaya dan legendaris. Sementara itu, di markas mafia ada Fei Li yang kini sudah memasuki usia uzur dan masih kuat memimpin kelompok mafia ini. Ternyata, ia adalah paman dari Hong dan keduanya memiliki tujuan masing-masing. Fei Li ingin merebut kembali emasnya, sementara Hong bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya yang diduga dibunuh oleh Lin Haiya. Uncle 的眼光非常独到。 Rekaman CCTV yang menampilkan Chen dengan jurus andalannya membuat kelompok mafia semakin yakin bahwa ia adalah Lin Haiya, buronan yang mereka cari selama ini. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk memberinya pelajaran. Hong memutuskan untuk mendatangi kediaman Chen dan menyandra Mina karena ia tahu Mina adalah orang terdekat Chen. Dengan cara ini, Hong ingin membuat Chen merasakan kepedihan kehilangan orang yang ia cintai, sama seperti yang pernah dialaminya. Saat Hong melancarkan aksinya, Chen yang hendak menemui Chen justru dikejutkan oleh penyiksaan terhadap keluarganya. Tanpa pilihan lain, ia membantu Chen melawan para penyerang agar mereka bisa meloloskan diri. Namun upaya itu gagal. Hong berhasil menembak Mina tepat di perut, membuatnya tewas seketika. Kehilangan orang tersayang kembali menghantui Chen, mengingatkannya pada tragedi masa lalu. Chen yang sebenarnya ingin membahas identitas Chen merasa ragu melihat kondisinya. Ketika mencoba membawanya ke kantor polisi, Chen yang diliputi amarah justru memberontak, sementara Chen hanya bisa pasrah menghadapi luapan emosinya. Beberapa hari kemudian, Chen menghubungi komandan untuk membahas langkah selanjutnya, tetapi kali ini ia menolak dengan alasan sedang rapat. Awalnya Chen percaya hingga ia justru melihat komandan lewat di depan mobilnya. Curiga, Chen segera membuntutinya dan menemukan fakta mengejutkan. Komandan ternyata bekerja sama dengan Hong untuk melindungi kelompok mafia. Dalam pertemuan itu, Hong meminta komandan memastikan polisi tidak mengganggu operasi mereka esok hari, serta menyingkirkan Chen yang dianggap terlalu jauh ikut campur. Sebagai imbalan, komandan dijanjikan kompensasi bernilai jutaan. Rencana yang dikira berjalan mulus ternyata sudah diketahui oleh Chen yang membuntuti mereka. Terpaksa, komandan mengungkap tujuan sebenarnya. Ia bekerja sama dengan Hong untuk membongkar kejahatan mafia dari dalam. Awalnya Chen ragu dengan penjelasan itu, tetapi setelah mendapat pemahaman lebih dalam, ia akhirnya mempercayainya. Singkat cerita, Chen menerima ancaman dari Hong. Jika ia tidak segera datang dengan emas yang dibawanya dulu, anak angkatnya akan dihabisi. Tanpa ragu, Chen bergegas membawa emas itu. Namun sesampainya di sana, Fei Li dan Hong justru mengajarnya karena emas yang dibawa hanyalah setengah. Tak ingin anak angkatnya menjadi korban, Chen bersujud, memohon ampun, dan berjanji akan membawa sisanya. Tanpa ia sadari, kelompok mafia memiliki rencana yang lebih kejam, menghabisi anak angkatnya tepat di depan matanya. Dalam situasi genting itu, rombongan polisi tiba-tiba datang, mengejutkan kelompok mafia. Ternyata Chen sudah merencanakannya. Sebelum datang, ia menemui Chen dan memberitahu fakta sebenarnya. Jika Chen ingin tahu siapa pembunuh ayahnya 15 tahun lalu, ia harus datang ke markas mafia untuk menemukan jawabannya. Kekacauan pun pecah saat para anggota mafia mulai tumbang. Fei Li yang putus asa menjadikan Xiaodi sebagai tameng agar tak ada yang mendekat. Saat Chen berusaha mengejar bos mafia, Hong menghadangnya, tetapi Chen datang tepat waktu untuk melawannya. Sementara itu, Chen menemukan anak angkatnya tergeletak di atas bangunan tanpa menyadari bahwa Fei Li telah bersiap meledakkan bom dengan remote di tangannya.
Saat Chan berhasil mengalahkan Hong untuk sementara, ia segera menyusul Chan yang bertarung melawan bos mafia. Namun kemampuan Chan yang belum sebanding membuatnya kewalahan. Kesal karena sulit mengalahkan mereka, bos mafia menembakkan peluru panas dan melempar Xiaodi dari atas gedung. Beruntung, Chan sikap menangkapnya tepat waktu. Saat Hong yang masih hidup berjalan mendekat, Chan memanfaatkan kesempatan dengan memberi pertanyaan jebakan kepada bos mafia agar mengungkap kebenaran. Sesuai dugaan, ternyata bos mafia sendirilah yang membunuh ayah Hong karena merasa diremehkan. Tanpa disadari, Hong yang sudah mendengar pengakuan itu langsung menikam bos mafia karena kecewa telah dikhianati. Namun bos mafia yang tak terima segera menikam balik, membuat Hong tewas seketika. Meski telah ditikam berulang kali, bos mafia masih mampu berdiri. Chan tak ingin melewatkan kesempatan dan segera mengeluarkan jurus andalannya untuk menghabisinya. Namun bos mafia tetap bertahan dan berhasil membalik keadaan dengan menusuk dada Chan hingga membuatnya sekarat. Saat hendak melarikan diri, ia baru menyadari borgol telah terpasang di tangannya, membuatnya kesulitan bergerak. Melihat situasi itu, Chan segera mendekati Chen untuk memastikan keadaannya. Sebagai polisi, Chen punya prinsip untuk tidak membunuh. Namun komandan tiba-tiba datang dan menembak bos mafia sebelum ia bisa mengungkap fakta mengejutkan. Kebohongan tak bisa disembunyikan selamanya. Setiap kali komandan menghabisi pembunuh, ia selalu mengucapkan kode La Fonda yang mengingatkan Chen pada pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Ternyata dalam dibalik semua ini adalah komandan sendiri. Selama ini ia iri pada ayah Chen yang selalu lebih diunggulkan, membuatnya nekat menghabisinya. Tak hanya itu, ia juga terlibat dalam pencurian emas 15 tahun lalu yang baru terbongkar sekarang. Saat hendak menghabisi Chan, pistolnya tiba-tiba macet. Rupanya Chan sudah mengantisipasi dengan membuang pelurunya. Kini keadaan terbalik dan Chan memaksa komandan untuk menyerah serta mengakui semua perbuatannya. Beberapa saat kemudian, Chan menemui Meme dan menempati janjinya untuk membebaskannya. Sementara itu, Xiaodi menangis histeris melihat Chan yang sekarat. Bocah kecil itu memohon agar Chan tetap bertahan, tetapi takdir berkata lain. Chan merasa perjuangannya sudah cukup dan kini saatnya mengakhiri segala penyesalannya. Singkatnya, keadaan kembali normal. Chan melanjutkan tugasnya sebagai polisi dan sesekali menemui Meme untuk memastikan keadaannya. Keduanya sebenarnya saling menyukai sejak pertama bertemu. Hanya saja mereka masih malu-malu seperti remaja kasmaran. Sementara itu, Xiaodi tumbuh menjadi bocah yang lebih kuat dan mandiri. Saat ada teman sekolah yang mengganggunya, tanpa ragu ia menggunakan jurus andalan mendiang Chen sebagai bentuk kasih sayang antara ayah dan anak. Kini, Xiaodi hidup bersama Chan dan siap memulai kehidupan barunya setelah melewati masa kelam. Tamat, itulah akhir dari film To Live Through Death tahun 2024. Pesan yang bisa diambil, pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil tindakan demi melindungi orang yang dicintai. Selain itu, film ini menyoroti nilai kerjasama dan tekad dalam melawan kejahatan, serta menggali isu moral terkait keluarga dan penebusan dosa. Secara keseluruhan, To Live Through Death mengajarkan bahwa keberanian adalah kunci dalam melawan kejahatan dan mencari penebusan. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya, tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!